warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Esmojo dari 11.3 akan menjelaskan tentang liwat. Semoga bermanfaat dan silahkan menonton videonya. Hebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kehidupan modern banyak nilai-nilai moral yang mulai bergeser. Salah satu topik yang sering menjadi perhatian para ulama dan tokoh agama adalah perilaku liwat, perbuatan kaum Nabi Lut yang disebutkan dalam Al-Quran dan peringatkan sebagai tindakan penyimpang dari fitnah manusia. Lanjut, apa itu liwat? Dalam literatur fikih, liwat adalah hubungan sesama laki-laki sebagaimana hubungan suami istri. Perbuatan ini bukan hal baru. Sejak masa Nabi Lut alaihissalam, perilaku ini telah dilakukan terang-terangan oleh kaumnya. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa perbuatan ini bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Fitrah manusia adalah berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi. Liwat tidak hanya dianggap maksiat, tetapi juga distorsi fitrah, yaitu penyimpangan dari tujuan Allah menciptakan manusia. Kita lanjutkan dalil dan perilaku kaum Nabi Lut. Al-Quran menyebutkan kisah kaum Nabi Lut di banyak tempat, di antaranya surat Al-A'raf ayat 80-81, surat Hud ayat 82-83, dan surat Asy-Syura ayat 120-106. Allah berfirman, yaitu, sungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 81. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan Allah terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, Nabi Lut digambarkan sebagai nabi yang sabar, terus menasihati kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Kaum Nabi Lut bukan hanya melakukan perbuatan tersebut, tetapi mereka melakukannya terang-terangan, menjadikannya gaya hidup, dan bahkan menganggapnya sebagai sebuah kebanggaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka juga melakukan tindakan kriminal lain seperti merampok, mengganggu tamu, hingga merayakan kesesatan mereka secara terbuka. Itulah sebabnya azab kepada mereka diturunkan dengan sangat keras. Bumi dibalikan dan hujan batu menghancurkan negeri mereka. Baik, kita masuk kerusakan yang akan ditimbulkan. Teman-teman, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa perilaku liwat dapat menimbulkan kerusakan organ, risiko kesehatan, dan gangguan psikologi secara sosial. Ia menghancurkan tatanan keluarga dan mengaburkan identitas manusia. Ulama menyebut 3 kerusakan besar akibat dari perbuatan ini. Yang pertama yaitu merusak keturunan karena tidak ada keberlanjutan kehidupan. Yang kedua yaitu merusak keluarga, tidak ada peran ayah, ibu, dan anak menjadi kabur. Yang ketiga yaitu merusak masyarakat, norma sosial menjadi runtuh, peradaban mulai melemah. Oleh karena itu, Islam sangat tegas dalam menjaga moral dan fitrah manusia agar tetap suci dari mereka. Baik, hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil yaitu sebagai umat Islam, tugas kita adalah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ilmu, bukan dengan emosi, tetapi dengan hikmah. Kita harus membentengi keluarga kita dengan pendidikan agama, pergaulan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Kisah Nabi Lut bukanlah sekedar cerita masa lalu, ini adalah peringatan sepanjang zaman. Allah mengingatkan agar manusia menjaga diri dan keluarga agar tidak mengikuti jejak kaum tersebut. Hikmah yang dapat kita ambil antara lain yaitu pentingnya dakwah dan saling menasihati, pentingnya menjaga fitrah dan identitas, pentingnya lingkungan yang baik untuk keluarga, pentingnya menjauhi perilaku yang dapat membawa kerusakan besar. Allah tidak melarang tanpa alasan. Setiap larangan selalu membawa kebaikan bagi hambanya. Baik, kita tutup. Teman-teman, semoga tayangan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita jaga diri, keluarga, dan masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berpegang kepada petunjuk Al-Quran. Semoga kalian yang menonton ini sehat selalu dan dilimpahkan rezeki. Amin. Saya Saiful Esmojo dari 11.3 mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.